Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Hendriana dengan NIM 2255023003 dari Prodi D4 TRSE di Universitas Pendidikan Ganesha. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari rangkaian arus bolak-balik, yaitu menjelaskan tentang bagaimana cara kerja rangkaian RC. Oke, langsung saja kita ke videonya. Baik, di video kali ini di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian RC, di mana di sini saya akan menjelaskannya secara teori dan praktek. Nah, di sini ada beberapa komponen, yaitu saya menggunakan tegangan sumber menggunakan triak atau trafo variabel. Ini bisa diatur ya untuk tegangannya. Dan di sini saya menggunakan beberapa kapasitor dan menggunakan resistor kapur sebesar 5 watt dan 100 ohm dua kali ya. Dan di sini saya resistor ini dihubungkan secara paralel aja, dan yang ini juga disusun secara paralel. Ada beberapa kapasitor, yaitu ada 10 picofarad, ini juga 10 picofarad, dan yang ini 2,5 pico, ada 4 buah. Jadinya totalnya yaitu 30 picofarad ya, disusun secara paralel. Oke, langsung saja kita akan menghitungnya secara teori terlebih dahulu ya. Nah, di sini saya akan menggambarkan sebuah rangkaian RC ya, yaitu dari tegangan sumber. Yaitu di sini saya menggunakan tegangan sumber sebesar 50 volt AC ya. Nah, dan untuk resistornya di sini saya menggunakan karena ini paralel 100 ohm, jadinya di paralel jadinya 50 ohm ya. Sini 50 ohm. Dan yang ini 30 picofarad. Nah, nantinya kita akan ukur arusnya di sini ya. Cara mengukur arusnya, kita boleh menggunakan tang ampere atau alat ukur ampere ya. Caranya nanti ya. Nah, dan sekarang kita akan menghitung untuk mencari nilai XC nya. XC sama dengan 1/2 pi kali frekuensi kali kapasitor, yaitu 1/2 kali 3,14, yaitu frekuensinya yaitu sebesar 50 Hz. Dan untuk kapasitornya, karena kapasitornya 30 picofarad, yaitu dijadikan farad, yaitu 0,00003. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, dan hasilnya di sini 1/0,0942. Nah, jadi kita bagi 1 bagi 0,00942, hasilnya 106,157 ohm. Nah, jadi nilai exchange-nya sebesar 100
6 ohm ya. Nah, dan sekarang kita akan mencari nilai impedansinya, yaitu Z sama dengan akar R pangkat 2 tambah X C pangkat 2, yaitu R itu sebesar 50 ohm. 50 pangkat 2 tambah XC nya yang ini ya, 106,157 pangkat 2. Jadinya tambah nah di sini tambah aja ya. Nah, jadi akar dari 1376,9308 ini hasilnya 117,342 ohm. Jadi untuk impedansinya sebesar 117 ohm ya. Nah, dan sekarang kita akan mencari nilai arusnya. Arus dari rangkaian RC ini ya, yaitu I sama dengan volt bagi impedansinya ini ya. Nah, jadi yaitu volt sumbernya itu 50 ya, 50 volt bagi 117,342, yaitu sebesar 0,42 ampere. Nah, jadi untuk arus yang mengalir di rangkaian RC ini sebesar 0,42 ampere ya. Nah, dan sekarang kita akan mencari tegangan drop di setiap komponen ini, yaitu tegangan drop di resistor dan tegangan drop di kapasitor. Oke, di sini VR sama dengan I kali R. Nah, jadi arusnya 0,42 kali R nya yaitu 50 ohm, dan hasilnya yaitu 21 volt. Nah, tegangan drop yang ada di resistor ini yaitu sebesar 21 volt. Nah, dan sekarang untuk tegangan drop di kapasitor ya, yaitu VC I kali XC ini ya. Yaitu 0,42 kali XC nya yaitu sebesar 44 volt ya, di tegangan drop yang ada di kapasitor ini. Nah, dan sekarang kita akan mencari dayanya ya, daya di setiap rangkaian ini. Nah, dan sekarang saya akan mencari daya pada resistor, yaitu PR sama dengan I kali VR. Nah, arusnya yaitu 0,42
kali VR, yaitu tegangan drop yang ada di resistor, yaitu 21 volt. Jadinya untuk daya yang ada di resistor itu sebesar 8,82 watt. Nah, dan sekarang untuk daya yang ada di kapasitor, yaitu VC I kali VC, I nya 0,42 kali, itu VC nya 44,58 volt ya. Nah, jadi untuk di daya yang ada di kapasitor ini yaitu sebesar 18,72 volt ampere ya. Dan sekarang untuk daya di tegangan sumbernya, yaitu PE I kali volt sumber, dimana arusnya itu 0,42 kali volt sumbernya 50 volt, jadinya 21 volt ampere. Nah, itu untuk dayanya ya. Nah, dan sekarang saya akan mencari tangkinya ya, yaitu mencari derajatnya. Karena di sini saya tidak mempunyai osiloskop, dan sekarang saya akan mencari derajatnya dan akan menggambar di kertas secara manual. Oke, langsung saja. Tangki yaitu XC per R, itu XC nya 206,157 per R nya itu 50, sama dengan sama dengan 2,12314. Jadinya yaitu untuk derajatnya yaitu sebesar 63 derajat. Nah, jadi untuk derajatnya ini ya 6,3 derajat. Oke, di sini kita sudah mendapatkan hasil perhitungannya ya secara teori, dan sekarang kita akan menuju ke prakteknya apakah sama dengan yang ada di teori ini. Oke, langsung saja kita akan mencobanya ya. Nah, di sini karena yang tadi di sini di rangkaiannya hanya satu resistor, karena tidak ada resistor yang 50 ohm, jadinya yang 100 ohm ini disusun secara paralel. Jadinya 100 ohm disusun secara paralel, ini 100 ohm 100 ohm, jadinya totalnya 50 ohm ya. Dan yang ini juga, karena kalau kapasitor disusun secara paralel akan ditambah, jadinya ini 10 ohm 10 ohm, dan ini 10 picofarad, maaf, 10 picofarad, jadinya 20, dan ini 2,5 4 biji, yaitu jadinya sebesar 30 picofarad. Oke, langsung saja kita akan menuju ke prakteknya ya. Nah, dan di sini saya akan mencoba untuk mencari tegangan dari variak ini terlebih dahulu ya, yaitu sebesar 50 ohm.
Oke, di sini sekarang kita akan mengukur tegangan dari variaknya ini ya, tegangan sumbernya. Oke, langsung saja kita akan colokkannya. Yaitu sebesar 50 volt ya. Oke, udah 50 volt ya. Oke, langsung saja kita akan ukur rangkaian ini ya. Oke, langsung saja kita akan rangkai ya. Di sini dari resistor, dan resistor ini dihubungkan ke salah satu dari kapasitor ini. Dan yang ini kita hubungkan ke sini ya, seperti itu ya. Oke, langsung saja kita akan hidupkan dan kita akan ukur tegangan drop yang ada di resistor dan tegangan drop yang ada di kapasitor ini. Oke, langsung saja. Oke, terlihat di sana terhitung 19 volt ya, dan yang di teori yaitu sebesar 21 volt. Oke, beda tipis ya karena ada toleransi. Oke, yang di sini kita ukur yaitu sebesar 44 volt, dan yang di teori itu sebesar 44 volt juga ya, sama ya. Nah, ini 44 volt dan yang ini 21 volt. Oke, mendekati ya secara teori dan prakteknya. Oke, dan selanjutnya di sini kita akan mengukur arusnya ya, arus yang mengalir pada rangkaian RC ini. Nah, dan di sini kita bisa menggunakan tang ampere atau alat ukur ampere meter ya. Nah, di sini untuk ampere meternya saya menggunakan batas ukur yaitu sebesar 1 ampere. Oke, langsung saja kita akan rangkai untuk rangkaiannya. Jadi untuk rangkaiannya seperti ini ya. Dari resistor ini juga bisa, atau dari sumber juga bisa ya, karena ini rangkaiannya seri. Sebentar. Oke, seperti itu ya rangkaiannya. Oke, langsung saja kita akan ukur untuk arus pada rangkaian RC ini. Oke, terlihat di sini ampernya naik ya, yaitu sebesar 0,42 ampere atau setara dengan 400 mA, karena di sini ya 4. Oke, itu untuk arusnya ya yang mengalir pada rangkaian RC. Jadi sama persis yang ada pada di teori ya. Nah, dan di sini saya sudah menggambar untuk gelombang pada rangkaian RC ini ya. Karena saya tidak memiliki osiloskop, saya membuatnya secara manual saja ya. Yaitu di sini saya menggambar gelombang dari tegangan sumbernya, arusnya, dan tegangan drop pada
resistor dan tegangan drop pada kapasitor ya. Nah, jadi di sini untuk P-nya yaitu 63 derajat ya. Untuk runnya. Nah, untuk tegangan sumbernya yaitu langsung ya, yaitu 0 derajat sampai 180 derajat ya gininya. Dan untuk arusnya yaitu dari 63 dan puncaknya di 153 ya, dimulai dari 63 derajat untuk arusnya. Nah, jadi untuk arus dan VR ini sama ya, yaitu sepase atau sama fase ya. Dan untuk tegangan sumbernya dan arusnya ini beda fase ya, karena tidak sepase itu. Dan untuk VC nya juga ini tegangan puncaknya dimulai dari 63 derajat ya. Nah, jadi itu untuk gelombangnya. Nah, untuk VC dan VR beda fase ya. Dan untuk I dan VR sama fase, E dan I beda fase, seperti itu ya. Oke, itu saja tentang penjelasan cara kerja dari rangkaian RC dari saya. Kalau ada kesalahan kata dalam pembuatan video mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Baik, itu saja video dari saya tentang bagaimana cara kerja dari rangkaian RC. Kalau ada kesalahan kata dalam pembuatan video mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih. Om Santi 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 Om.